Selamat pagi adik-adik mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa lagi dengan Bu Nani pada materi kuliah tentang kontaminasi pada produk pangan. Ya, nah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kontaminasi pada bahan pangan. Ya, yang pertama itu kita bisa bedakan berdasarkan dua faktor. Yang pertama adalah faktor intrinsik, kemudian yang kedua adalah faktor ekstrinsik ya. Nah, faktor intrinsik itu ada apa saja? Yang pertama faktor intrinsik itu ada komposisi nutrisi ya. Komposisi nutrisi itu kita bisa bedakan bahan makanan itu menjadi dua kelompok. Bahan makanan yang mempunyai komposisi gizi atau nutrisi itu bagus dan yang kurang itu contohnya kayak kayak di situ cuman ada padi saja atau di situ cuman ada air saja, di situ cuman ada gula saja, tapi proteinnya nggak ada, mineralnya nggak ada. Pada prinsipnya, makin kompleks nutrisi dalam bahan pangan, maka resiko dia untuk tercemar atau terkontaminasi oleh mikrobia itu akan lebih tinggi. Nah, pada tabel ini kita bisa melihat ada dua golongan, yaitu food at greatest risk of spoilage, atau di situ adalah bahan makanan dengan resiko kontaminasi yang tinggi. Ya, kemudian juga sebelah kanannya kita bisa lihat di situ ada bahan makanan dengan resiko kontaminasi yang lebih rendah. Ya, nah di sini tabel ini sebenarnya sudah menjelaskan semuanya. Ya, di situ kalau nutrisinya bagus, maka resikonya dia untuk terkontaminasi itu juga akan tinggi. Kalau kemudian yang kedua, faktor intrinsik yang kedua itu adalah aktivitas air ya. Aktivitas air di mana bahan makanan yang mempunyai kadar air tinggi, resikonya akan lebih besar untuk terjadinya kerusakan, atau kalau dia terkontaminasi ya jadi mudah rusak gitu. Ya, susu, kemudian daging itu mempunyai kadar air atau aktivitas air yang tinggi ya. Aktivitas air itu apa sih ya? Ingat lagi, aktivitas air itu adalah sejumlah air yang bisa digunakan untuk pertumbuhan mikrobia ya. Kemudian yang ketiga, faktor intrinsik yang ketiga itu adalah pH. Ya, pH itu pH netral itu akan lebih disukai oleh mikrobia daripada bahan makanan yang mempunyai pH rendah atau asam, atau bahan makanan yang mempunyai pH tinggi atau basa ya. pH tinggi seperti halnya telur itu tidak begitu disukai oleh mikrobia, cuma memang ada beberapa jenis mikrobia yang bisa tumbuh di situ gitu ya. Jadi khusus. Tapi kalau kita sediakan di situ ada bahan makanan kayak misalnya susu. Susu itu punya aktivitas air tinggi, nutrisinya bagus, mineralnya juga ada, gulanya juga ada, airnya juga tinggi, pH-nya juga netral, resikonya tinggi ya. Jadi semakin kompleks komponen-komponen yang ada di dalam bahan makanan tersebut, makin tinggi resikonya, maka peluang untuk terjadinya kontaminasi juga tinggi ya. Kemudian faktor intrinsik yang keempat itu adalah physical structure atau struktur fisiknya. Ya, bahan makanan yang di situ tidak dilindungi lapisan pelindung apapun, contoh seperti buah mangga yang sudah dikupas, itu kan berarti kulitnya sudah kita hilangkan, di mana kulit sebenarnya adalah memberi lapisan pelindung. Ya, bagian terluar dari buah mangga itu sebenarnya ada lapisan lilinnya, meskipun tipis, tapi itu juga mempunyai kemampuan untuk melindungi buah mangga dari kerusakan-kerusakan ya. Kemudian mikrobial yang faktor intrinsik yang kelima itu adalah microbial competition atau kompetisi antara satu mikrobia dengan mikrobia yang lain. Di situ sudah ada siapa gitu ya, seperti halnya makhluk hidup
yang ada bersama-sama dalam satu tempat, pasti di situ akan terjadi kompetisi untuk mendapatkan makanan, ya. Nah, di situ yang lebih mendominasi siapa? Kalau pH-nya asam, di situ ya bakteri-bakteri asidofil, dia akan lebih dominan daripada mikrobia-mikrobia yang lebih suka pada pH netral, katakanlah seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua itu adalah faktor ekstrinsik. Nah, faktor ekstrinsik ini ada 4 golongan. Yang pertama adalah degree of processing atau sejauh mana bahan pangan itu sudah diolah. Kemudian yang kedua itu adalah jumlah atau penggunaan dari bahan pengawet ada atau tidak, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah storage temperature atau suhu dari penyimpanan, dan yang keempat atau terakhir adalah storage packaging atau ada tidaknya jenis pengemas, ya. Bahan pangan yang tidak diproses itu pasti resikonya lebih tinggi. Tidak ditambah bahan tambahan pangan itu resikonya juga akan pasti lebih tinggi daripada yang ditambah dengan bahan tambahan pangan, ya. Kemudian juga suhu penyimpanan. Sebagian besar mikrobia pembusuk perusak itu berada pada kondisi mesofil, ya, sehingga kalau kita menyimpan bahan makanan pada suhu kamar, suhu rata-rata, ya pasti akan cepat rusak daripada kalau bahan makanan itu kita simpan pada suhu dingin atau disimpan pada suhu beku, ya. Kemudian yang keempat terakhir itu tentang ada tidaknya bahan pengemas, ya. Bahan pengemas kan fungsinya salah satu adalah untuk mengisolasi bahan makanan dari kontak dengan atmosfer, ya. Dimana pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang peran dari udara atau atmosfer dalam mempengaruhi kontaminasi pada bahan makanan, ya. Mungkin itu dulu yang bisa Bu Nani sampaikan pada video pembelajaran kita hari ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.